Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muntiah Afan. Kali ini akan membahas tentang soal survei karakter. Tujuan survei karakter dilakukan untuk mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas-asas Pancasila oleh peserta didik Indonesia. Karakter yang menjadi komponen penilaian yang pertama beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, lalu bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Langsung saja pada soal yang pertama. Perintahnya pilih salah satu jawaban yang bertanda lingkaran dan pilih satu atau lebih untuk pilihan bertanda kotak. Soal pertama, Indah berminat mengikuti lomba siswa berprestasi yang diadakan sekolah. Seleksi tersebut untuk memilih satu orang sebagai perwakilan sekolah dalam lomba siswa berprestasi. Indah memiliki kelemahan dalam pelajaran matematika. Padahal syarat lomba tersebut harus mendapatkan nilai yang tinggi di semua mata pelajaran. Apa yang seharusnya dilakukan Indah? Yang pertama, mengikuti bimbingan belajar matematika yang menjadi kelemahannya. Betul ya? Kita beri tanda centang. Menggunakan waktu luangnya untuk belajar semua pelajaran. Padahal tadi yang lemah di matematika, kurang pas. Fokus memperoleh nilai yang tinggi untuk mata pelajaran yang disukai. Ini justru malah salah. Berharap mendapat nilai tinggi untuk semua mata pelajaran. Kalau hanya berharap saja buat apa? Jadi jawabannya yang tepat adalah mengikuti bimbingan belajar matematika yang menjadi kelemahan. Soal kedua. Fatimah berniat mengikuti kegiatan berkemah, namun orang tuanya tidak mengizinkan. Apa yang seharusnya Fatimah lakukan? Yang pertama, tetap mengikuti kegiatan berkemah secara diam-diam. Oh, tidak boleh banget ini berbohong. Yang kedua, mengurungkan niatnya untuk mengikuti kegiatan berkemah. Betul ya? Ketiga, merasa malu karena tidak mengikuti kegiatan berkemah. Buat apa malu? Terakhir, tidak mengikuti kegiatan pramuka karena tidak diizinkan mengikuti kegiatan berkemah. Ini juga tambah salah. Jadi yang betul adalah yang kedua. Soal ketiga. Andika memperoleh tugas membuat laporan pengamatan kebun Pak Ahmad. Andika belum memiliki gambaran apa yang harus dilakukan. Ia diberi waktu seminggu. Apa yang harus dilakukan Andika? Yang pertama, mencari informasi cara membuat laporan dari berbagai sumber. Betul. Bertanya kepada guru mengenai cara membuat laporan. Kurang pas ya kalau hanya bertanya ya. Membuat laporan sebisanya. Ini juga tidak boleh, kurang kreatif. Kemudian meminta bantuan orang lain untuk membuat laporan. Justru tidak mandiri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang pertama. 4. Soal keempat, Sofia akan mengikuti lomba menyanyi. Selama ini ia tidak pernah berlatih dengan sungguh-sungguh. Ia ingin mendapatkan juara lomba menyanyi. Apa yang seharusnya dilakukan Sofia? Yang pertama, berlatih menyanyi sendiri tanpa ada pelatih. Kurang tepat ini. Mencari informasi tata cara menyanyi yang baik. Mencari saja. Kurang tepat juga, mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba menyanyi dengan sisa waktu yang ada. Juga kurang maksimal. Yang terakhir, berlatih menyanyi dengan bimbingan orang yang berpengalaman menyanyi. Ini yang paling tepat. Soal kelima, Anissa mendapat tugas menggoreng kerupuk. Soal kelima, Anissa mendapat tugas menggoreng kerupuk. Beberapa kali percobaan, kerupuknya tidak dapat mekar dan kadang gosong.
Waktu terus berjalan. Sisa waktu tinggal 30 menit. Apa yang harus dilakukan Anisha? Mengumpulkan kerupuk yang tidak mekar. Tidak boleh ini ya, kurang berusaha. Bertanya pada guru penyebab kerupuk yang tidak dapat mekar. Betul, ini harus ditanyakan mengapa tidak mekar. Tetap menggoreng kerupuk sampai habis. Berarti kosong semua kerupuknya. Merasa gagal melaksanakan tugas yang diberikan. Tidak. Mematahkan semangat. Jadi yang tepat adalah jawaban yang kedua. Soal ke-6, Rudi sebagai ketua kelompok mendapat tugas mengatur barisan sebelum masuk kelas. Pada saat berhitung, dia tahu temannya kurang satu. Akhirnya dia mengecek siapa yang belum hadir. Tiba-tiba Bima datang. Apa yang harus dilakukan Rudi? Yang pertama menunjukkan rasa marahnya, namun tetap menjaga ketenangan wajah. Boleh marah-marah. Langsung memarahi Bima karena datang terlambat. Lebih parah lagi. Tidak boleh. Menanyakan apa alasan Bima terlambat. Bagus ini. Melaporkan pada guru atas keterlambatan Bima. Ini juga kurang tepat. Karena dia yang diberi tugas untuk mengatur barisan, untuk melaporkan temannya yang terlambat. Jadi jawabannya yang ketiga. Soal ke-7, Sandi sudah lama menabung. Dia berencana akan membeli handphone dari uang tabungannya. Arman, teman sebangkunya, baru saja terkena musibah, rumahnya kebakaran. Semua buku pelajarannya terbakar dan Arman belum dapat membeli buku yang baru. Apa yang harus dilakukan Sandi? Yang pertama, memberi bantuan dari sebagian tabungannya. Betul, gotong royong. Mencarikan pinjaman buku pelajaran dari kakak kelas untuk Sandi. Betul juga, tapi masih kurang tepat. Meminjamkan bukunya untuk difotokopi oleh Sandi. Dari mana uangnya? Menawarkan untuk belajar bersama. Ini juga bagus, tapi tidak memberi solusi yang tepat. Jadi jawabannya adalah yang pertama. Soal ke-8. Saat kenaikan kelas, buku tulismu masih tersisa beberapa halaman. Untuk mendukung program penghematan penggunaan kertas, apa yang seharusnya kamu lakukan? Yang pertama, tetap menggunakan buku tulis yang baru karena buku yang lama sudah kusut. Kurang tepat ya. Kalau kusut masih bisa dipakai, ya kenapa tidak? Tetap menggunakan buku tulis yang baru supaya semangat dalam belajar. Tidak boleh, buku lama pun tetap harus semangat. Menyumbangkan buku tulis yang lama. Disumbangkan, berarti sudah dipakai kok disumbangkan. Anda sendiri tidak mau kok disumbangkan orang lain. Yang keempat, tetap menggunakan sisa halaman yang masih kosong. Ini bagus ini. Jadi yang paling tepat jawaban yang keempat. Soal ke-9. Diana, teman sebangku Wati. Diana sering diejek teman-temannya di sekolah karena badannya yang tambun. Wati kasihan dengan Diana, namun Wati takut dijauhi teman lainnya jika ia membela Diana. Apa yang seharusnya dilakukan Wati? Yang pertama, tetap berteman dengan Diana namun tidak perlu membelanya. Kurang tepat. Membela Diana meskipun kemungkinannya nanti dijauhi teman yang lain. Masih mungkin. Jadi harus dibela ini Diana. Yang keempat, tidak melakukan apa-apa meskipun kasihan. Tidak boleh, harus punya sikap. Yang keempat, menjaga jarak dengan Diana dan hanya dekat jika di dalam kelas. Kenapa hanya di dalam? Jadi di dalam dan di luar tetap harus berteman. Jadi jawabannya yang nomor 2. Soal ke-10, Renata selalu membanggakan budaya leluhurnya. Tanpa disadari ucapan Renata menyinggung Niken dan terjadi perdebatan. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu berada di antara mereka? Yang pertama, mencoba menyanggah apa yang disampaikan Renata. Nanti malah jadi berdebat, rakaruan. Yang kedua, menengahi perdebatan dan yakin
Renata tidak bermaksud menyinggung perasaan Niken. Nah, tuh. Membela Niken dengan memberi contoh kejelekan budaya leluhur Renata. Nggak boleh menjelek-jelekan. Yang keempat, meminta bantuan guru untuk menegur Renata karena kurang toleransi. Kenapa tidak ditegur sendiri? Jadi jawaban yang tepat adalah yang nomor 2. Berikutnya, ini tandanya kotak, berarti bisa memilih lebih dari satu jawaban. Yohana dan ayah mengantar kakek berobat ke rumah sakit menggunakan mobil. Dalam perjalanan mereka melewati persimpangan jalan dengan lampu lalu lintas menyala merah. Mobil Yohana pun berhenti. Saat berhenti, kakek mengeluh perutnya makin sakit. Banyak pengguna jalan yang menyeberang. Lampu lalu lintas telah menyala hijau, akan tetapi masih ada penyeberang jalan yang melintas. Ayah panik karena melihat kakek kesakitan. Apa yang sebaiknya dilakukan Yohana? Menyarankan ayah untuk menjalankan mobil. Terjadi tubuhkan nanti. Salah ya, tidak kita pilih. Yang kedua, berteriak meminta penyeberang jalan agar berjalan lebih cepat. Berteriak di jalan kurang tepat. Yang ketiga, menyarankan ayah untuk memarahi penyeberang. Marah-marah juga tidak boleh. Yang keempat, meyakinkan ayah untuk menunggu hingga penyeberang sampai di sisi jalan. Tepat sekali, kita pilih ya. Kemudian menyarankan ayah membunyikan klakson agar penyeberang jalan berjalan lebih cepat. Ini bisa jadi mohon untuk berjalan lebih cepat. 12. Rian mempunyai usaha membuat layang-layang. Jika menjadi tetangga Rian yang mempunyai keterampilan membuat layang-layang, yang akan kamu lakukan adalah memaksa orang lain untuk membeli layang-layang. Tidak. Menghargai hasil karya Rian dengan membelinya. Betul ya? Kita pilih. Memberitahu orang lain yang akan membeli layang-layang. Betul. Beli di sana Pak, di rumah Rian. Layang-layangnya bagus dan murah. Seperti itu contohnya. Kemudian membantu membuat layang-layang. Kalau ada waktu, mengapa tidak? Kita pilih juga. Mengajak teman untuk membeli layang-layang. Boleh juga diajak teman-teman jika mau. Dan membantu Rian. Ke-13, soal ke-13. Tias dan teman-teman mendapat tugas membuat majalah dinding. Mereka telah menyiapkan alat dan bahan. Mereka juga telah membagi tugas secara adil. Saat membuat hiasan, kertas hiasnya habis. Bahan yang tersisa hanya kertas manila aneka warna. Majalah dinding harus dikumpulkan sebelum pulang sekolah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang sebaiknya dilakukan Tias dan teman-temannya? Membeli kertas warna di koperasi sekolah untuk membuat hiasan. Kalau di koperasi ada, kenapa tidak? Meminta perpanjangan waktu pengumpulan kepada guru. Jangan ya. Jangan nganyang, menawar-nawar. Kemudian menggunakan kertas manila untuk membuat hiasan. Bisa jadi gunakan barang seadanya. Anak yang kreatif tentu bisa. Memarahi teman yang bertugas membeli bahan. Marah-marah, nggak boleh. Mengumpulkan majalah dinding tanpa hiasan. Justru malah tidak boleh lagi. Ke-14, Roy biasa berangkat sekolah diantar ayah. Hari ini ayah sedang sakit. Ayah tidak dapat mengantar Roy ke sekolah. Ibu juga tidak dapat mengantar Roy karena merawat ayah yang sedang sakit. Roy takut menggunakan sepeda karena pernah jatuh. Apa yang sebaiknya dilakukan Roy? Apakah membonceng teman yang biasa lewat depan rumah? Oke, membonceng teman yang biasa lewat depan rumah. Memaksa ibu untuk mengantar ke sekolah. Tidak boleh memaksa orang lain. Menolak berangkat ke sekolah sendiri. Kenapa menolak? Kenapa takut? Belum dicoba. Pergi ke sekolah dengan naik sepeda. Jago ini Rudy ya. Roy. Terakhir ikut menjaga ayah di rumah. Berarti tidak sekolah dong. Tidak kita pilih.
Kemudian soal ke-15, Ani akan berangkat les. Tiba-tiba teman ayah datang. Namun ayah dan ibu tidak berada di rumah. Teman ayah ingin menunggu di rumah Ani. Ani telah berjanji pada ayah dan ibu untuk berangkat les sendiri. Manakah tindakan yang dapat dilakukan Ani? Menemani teman ayah menunggu di rumah dan tidak berangkat les. Nggak boleh, ini tadi sudah janji. Membiarkan teman ayah menunggu di depan rumah lalu berangkat les. Bisa juga ya. Meminta teman ayah untuk pulang lalu berangkat les. Wah, tidak sopan banget ini menyuruh pulang tamu. Menunggu ayah dan ibu pulang bersama teman. Kalau menunggu nanti tidak jadi les. Segera menghubungi ayah dan ibu menggunakan telepon lalu berangkat les. Ini sangat tepat sekali. Yang soal ke-16 ini model soal menjodohkan. Perintahnya pasangan yang tepat antara sikap tanggung jawab dan manfaat adanya kebinekaan ditunjukkan oleh pilihan tepat. Sikap tanggung jawabnya mengikuti kegiatan gotong royong. Manfaat kebinekaannya apa? Meningkatkan komunikasi antar warga. Melaksanakan tugas piket. Yang mana ini? Ini ruangan bersih dan rapi. Membersihkan halaman rumah. Yang mana ini manfaatnya? Membantu pekerjaan orang tua. Menolong teman yang sakit tentu pasangan yang terakhir. Ke-17 masih memasangkan atau menjodohkan. Bacalah pernyataan-pernyataan berikut, hubungkan pernyataan dengan tindakan tepat. Hubungkan dengan cara menarik garis. Pernyataannya mentaati peraturan sekolah. Tindakannya apa ini? Tindakannya mana? Menjaga keamanan saat di kelas. Mematuhi tata tertib. Melakukan kewajiban sebagai warga negara. Tidak. Ini mentaati peraturan lalu lintas. Kewajiban itu ya bagi warga negara. Berpapasan dengan teman yang berbeda agama. Yang nomor 2 ini, menyapa teman dengan ramah. Menghormati teman yang menyampaikan pendapat. Tindakannya apa? Mendengarkan saat teman menyampaikan pendapat. Yang terakhir tentu ini pasangan. Melaksanakan perintah dan ajaran yang dianut. Jadi beribadah dan berdoa sesuai agama yang Nah, kemudian nomor 18 ini ada isian singkat dan ada uraian. Hari ini Mela terlambat bangun. Mela tidak sempat makan pagi sebelum berangkat sekolah. Ibu pun menyiapkan bekal roti lapis untuk Mela. Mela baru sempat makan bekalnya saat jam istirahat. Saat makan bekal, Mela melihat Ana merapikan kotak bekalnya yang terjatuh. Isi kotak bekal Ana berhamburan. Bekal Mela masih tersisa 1 roti lapis. Mela sebaiknya titik-titik bekal makanannya. Jawabannya adalah memberikan. Terakhir soal nomor 19 itu uraian. Ini saya hanya mencontohkan, tentu nanti soalnya lebih dari 19. Pada masa pandemi COVID-19 ada beberapa warga yang menjadi korban pencurian hewan ternak seperti jagung. Warga merasa lingkungannya sudah tidak aman lagi. Warga menggiatkan kembali program Siskampling. Pada saat melaksanakan tugas Siskampling, ada pencuri yang sedang beraksi. Petugas Siskampling langsung menangkapnya. Akan tetapi, ada sebagian warga masyarakat yang meluapkan emosinya dengan cara main hakim sendiri. Benarkah tindakan yang dilakukan sebagian warga tersebut? Tentu jawabannya tidak benar. Mengapa? Karena main hakim sendiri itu melawan hukum.
Dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh warga? Menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, itulah tadi 19 contoh soal survei karakter pada saat asesmen nasional. Nanti selengkapnya contoh perilaku yang dapat dikembangkan dalam 6 profil pemuda Pancasila dapat diunduh di deskripsi video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.